قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل شيء قدير الذي جعل لكم من الشجر. Kalau rame-rame bisa nyaut ya. Kalau sendiri bisa? فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السماوات والأرض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ بَلَى وَهُوَ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَنْ يَقُولَ لَهُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Subhanallah. Allah bilang sama kita semua, apa permintaan kamu? Apa sesulit menurut kalian aku meninggikan langit, meratakan bumi? Apakah menurut kalian permintaanmu lebih sulit daripada aku menciptakan langit dan bumi? Atau menciptakan diri kalian? Susah loh bikin seperti kita ini, susah. Minum banyak gak bocor loh coba. Subhanallah, kecuali kita udah mulai aneh-aneh. Ketika kita mulai aneh, mulai ngetes. Prostatnya udah mulai aneh. Mungkin karena kita macam-macam atau gimana, atau emang udah masanya tua. Hebat loh. Kita kalau makan, baru makan, semenit 2 menit itu semua tak boleh. Kira-kira bau nggak? Kita kalau ngeliat sampah bau nggak? Perut isinya sampah. Tapi kita ke bawah nggak? Karena jaraknya dekat nggak? Allah, subhanallah, lihat. Darah ngalir mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, ngalir. Satu tetes saja kemudian tersumpat, lumpuh. Allah bilang, "Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum?" Bala, wa huwal khallaqul alim. Semua bagiku mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakun fayakun. Kalau aku udah bilang mudah, mudah. Subhanallah. Keren. Jadi saya bilang tuh, ketika Allah bertanya kepada saya, dialog ruhaniah saya, dialog ruhiyah saya. So, menurut kamu apa yang membuat kamu bisa punya 4 triliun? Caranya kayak apa? Caranya pilih. Saya bilang, tolong kasih saya ya Allah jaringan restoran di seluruh Indonesia. Kasih saya jaringan hotel di seluruh dunia. Kasih saya Allah tambang emas. Kasih saya tambang berlian. Kasih saya tambang batu bara. Kasih saya ladang minyak. Kasih saya rumah sakit. Kasih saya banyak sekali usaha. Dari usaha itu ya Allah, nanti aku akan dedikasikan untukmu ya Allah. Aku akan berikan kembali untukmu ya Allah. Alhamdulillah, nggak ada yang dikasih. Sampai sekarang, boro-boro tambang emas, toko emas juga saya nggak punya. Sampai sekarang, saya tidak pernah buka satupun restoran. Walaupun warung Tegal, saya nggak punya. Warung Tegal nggak bisa dibilang walau ya. Dia kan nggak punya juga. Catering rantangan nggak punya. Padahal doanya kayak gitu. Saya minta sama Allah Ta'ala, kasih saya begitu sampai saya bilang kasih saya pesawat terbang, kasih saya bus, kasih saya segala rupa usaha. Jadi beberapa aja kayak Petreng, Miracle, ya sosok.
Dan saya buktiin begitu punya miracle, dan sedekah 100%. Wong janjinya buat Allah. Ketika saya buka Paytrend, 90% saya kasih. Sini, Miss. Yo, gantengnya Ra. Allah Akbar. Alhamdulillah. Persis. Anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina grogol ini, grogol. Bukan grogi, grogol. Apa mana deh? Nggak ada yang dikasih sama Allah. Tapi saya melihat ya, rumah Hafiz merayap. Merayap. Balik menel. Asli ngerayap. Sampai saya tuh bilang, Allah. Allah. Nggak ada yang keluar dari kalimat saya. Kalau saya hitung-hitung Mbak, 10 triliun kali sudah Allah kasih. Oh memang tidak kasih saya restoran. Tapi satu pemilik restoran pada datang. Ustaz, ini keuntungan kami Ustaz. Tahun lalu, bulan ini, minggu ini, hari ini, Ustaz, ini untuk rumah tangga. Sama tidak? Saya jadi repot nggak? Repot. Kalau bilang, oh usah sok, tak. Gak usah, nanti kamu cuci piring. Wes, gak usah. Subhanallah. Saya bilang sama Allah, kasih saya toko emas. Enggak. Nggak dikasih. Tapi satu demi satu pengusaha-pengusaha toko-toko emas yang punya tambang emas datang pada saya. Ustaz, Ustaz. Jadi dia mimpi 7 malam. Pengusaha pesawat yang punya airlines, helikopter, apa segala macam, sampai kemudian teman-teman yang berbahagia, Ustaz, ini jadi saya bulan ini buat anak Ustaz. Bukankah itu bagian dari doa saya? Maka jangan pernah takut berdoa. Ya Allah, saya ingin bangunkan istana untuk emak saya. Nggak usah takut. Nanti Allah akan aturkan istana itu untuk emakmu, untuk emak kita semua. Tapi kita doanya mikir. Ya Allah, bisa nggak ini ya? Ini kayaknya sulit saya. Belum ngomong mereka maunya apa nih? Mula-mula begini, pengen haji nih, berdua nih sama suami kalau mbak gitu ya, suami yang jadi umur dulu ya, susah nih kayaknya. Nih, ukur diri, jangan. Betul, mbak. Betul. Oh, masya Allah. Atriliun, no kasih. Sampai kemudian saya mengingat, oh ada yang saya lupa. Ada yang saya lupa. Apa lupanya? Lupa minta duit cash. Terusnya biar gimana gitu loh ya, kan pengen juga kita sedekah pakai duit sendiri, betul nggak? Oh, saya rubah sedikit, saya rubah. Coba deh saudara Isan nggak coba. Ya Allah, saya pengen buka toko, betul dikasih buka toko, tapi ya sebagai pelayan toko buka toko. Doanya gitu, bisa buka toko. Coba Isan ya, ya Allah minta mobil dikasih. Ada tetangga tiba-tiba nitip mobil,
Tapi nggak usah khawatir, itu tandanya mulai dikabulkan. Terus aja doa. Lah Allah mah. Saya punya teman tuh cerita, masya Allah, ini cerita masya Allah. Ini orang nggak punya, pengen beli Hummer, pengen punya Hummer. Hummer tuh mobil yang harganya masya Allah nggak pantas juga gitu, artinya ya ngapain juga. Tapi dia iseng juga. Ustadz kan bilang nggak apa-apa minta, sama Allah sih masa nggak boleh. Terus dia bilang, ya Allah, saya pengen naik mobil Hummer. Naik. Beberapa hari kemudian ada teman masuk ke rumah dia. Wah, ada acara apa hari ini? Gak ada. Ayo, setelin aku. Gitu. Begitu dia lihat, ini pakai Hummer. Waduh, doa saya dikabul. Dia nyetirin sampai bandara yang punya Hummer bilang begini, nanti jemput saya lagi 3 hari. Ini duitnya, ongkosnya kamu mau jalan-jalan silakan, nanti 3 hari jemput saya lagi. Dia cerita sama saya, Ustaz, Allah maha bercanda. Mas Rahman bilang, saya nggak punya duit Ustaz. Nggak boleh lagi sekarang kita bilang nggak punya duit. Nggak boleh mengukur kantong kita. Yang kita harus ukur dulu kantong Allah, dan kita pasti akan senang karena kantong Allah tidak. Ketika nanti Mas Rahman bilang kantong Allah, maka kalimatnya jadi begini, Ustaz, saya mau bikin sekolah gitu jadi. Sebelumnya gimana? Saya mau sekolah tapi maaf. Iya, ngukurnya kantong lu. Kalau ngukur kantong kita, pasti jadinya. Tahu nggak? Tapi kalau kita ngukur kantong Allah dan kita tahu pasti bahwa kantong Allah tidak terbatas, maka kalimat kita seperti kalimat orang-orang yang percaya dia. Bismillah Ustaz. Saya mau bikin masjid 40 lantai. Orang pada ketawa. Tuhan gue siapa? Ya Tuhan gue sama lo, sama Allah, tapi lo gila. Ngomongnya masih SMA, ngomongnya masih kuliah, tapi udah beda. Kenapa harus gila? Gimana ada lah masih 40 lantai? Ya gue minta. Ngomong nggak ada, gue minta. Sekian puluh tahun kemudian, begitu masuk gedung, pakai nama temennya. Ini Mansur Building ya. Lobinya langsung masjid. Allah. Jadi orang masuk masjid dipaksa dulu wudhu. Masuk gedung itu dipaksa 39 lantai ke atasnya apartemen. Lah iya, pokoknya mah jangan doa yang keukur gitu, doa juga. Saya emang macam-macam ya Allah, bisa bayar listrik ya. Gergetang saya gitu. Allah ini maha kaya ngomongin yang begitu. Ya Allah, izinkan saya membangun nih apa namanya pembangkit listrik gitu ya. Saya pengen punya pembangkit listrik nih di kampung saya, sebab di kampung saya ini terima kasih. Nah itu doanya begitu keren ya kan. Oh keren, subhanallah. Ini doanya mengukur. Ya apa ya? Tempe. Jangan sampai nggak makan. Doanya jelek banget. Suami di depan, istri di belakang, rumah kontrakan kecil, mungil. Kamar mandi jadi satu sama WC, jadi satu sama tempat tidur, jadi satu sama dapur, jadi satu sama ruang tamu. Ayo deh. Gimana? Saya dulu pernah tinggal yang begini. Jadi apa bener itu? Selok-seloknya itu lagi. Emang irit, bangun tidur langsung begini aja. Gak perlu jalan itu. Uang jadi satu. Hebat kan? Malah bisa bisa pokoknya. Tapi keren, suami doanya keren. Ya Allah, di tengah malam nih habis sholat. Sholat
istri di belakang hamba pernah habis sholat gitu, kasih saya 2 miliar, kasih saya 2 miliar ya Allah. Istrinya nyolek, Mas, ya bos, buat susu aja ya, buat kontrakan, piro, saya kedua. Aduh. Suaminya lagi jadi lemah syahwat ini. Ya, ngapain susunya? Kalau mau Noel begini, Mas, udah di depan Allah mintanya kamu 4 lah. Sebagai suami yang soleh, maka dia bilang siap. Kalau pengen 4, ayo kita bangun lagi. Tolak lagi jeter, 4 miliar. Nggak apa-apa. Orang lain nggak percaya mimpi Anda semua, nggak apa-apa. Yang nggak boleh Anda tidak percaya dengan mimpi Anda sendiri. Aku ini sebabun, I'm the babur. You are not the babur. Ente bukan babu. Anda muslimah. Jangan nyebut gitu, jelek banget. We are the babur. Apa sih? We are muslimah, gitu loh. We are azizah, gitu. We are qawiyah, we are mu'minah, gitu. We are the kayaur. Kayaur. Maaf ya. Ngomong tuh matanya udah nggak semangat, ucapannya merendahkan. Tadi pagi ya Wilda sama anak-anak yang lain bercanda. Hafiz itu sepatunya kehujanan, kakinya basah, karena itu kemudian dia bau kakinya. Oh, sejak itu ada julukan jelek Hafiz. Terus tadi pagi pada bercanda-canda, anak-anak bercanda. Terus kata anak-anak yang lain, kakak-kakaknya Hafiz, siapa yang kakinya bau? Kemudian Aisyah jawab, Hafiz. Saya dengar dari kamar, langsung saya lompat. Salah. Betulin kalimatnya, kalimatnya. Walaupun itu fakta, jangan dibicarakan. Paham? Anda sedang orang jelek, jangan dibicarakan. Terima aja. Udah kasih. No. Selalu kata no. Saya cantik kan mah, gitu. Bilang saya cantik kamu. Iya, nggak ada yang lebih cantik kamu. Tak. Salah rupin. Kendala kamu. Emak mana coba? Emak mana? Emak siapa? Anak hitam dia dibilang putih. Anak pesek dibilang mancung. Anak emak yang mancung. Anak bingung. Ada itu. Dibilang mancung buat emak. Kamu paling mancung. Bener nggak? Ya betul. Itu siapa yang bilang? Jelek sini. Kalau ada ibu yang begitu, ayah. Saya bilang, woi, salah. Ayo rubah. Segede si Hafiz, dia bisa menilai perkataan saya. Apa kata Hafiz? Iya ya Pak, supaya Hafiz nggak sedih. Subhanallah. Masa muka cakep kakinya dibilang bau? Habis loh. Lah kalau setempel itu melekat, bahaya. Sekarang Islam lagi diikutin. Islam siapa sih? Teroris. Islam siapa sih? Kotor. Islam siapa sih? Bau. Islam siapa sih? Penipu. Islam siapa sih? Kator. Islam siapa sih? Korupsi. Islam, waduh. Jangan barangan aja. Islam murderor, Allah. Buktinya biar kata itu fakta, no, we cannot accept it. Bukan itu gitu.
Akhirnya saya bilang, ayo rubah coba kalimat rubah. Dirubah mana? Siapa yang katanya wangi? Ya, Bang Habis. Habis senyum. Iya. Pengaruh dahsyat. Pengaruh. Coba ya, kita kalau dibegoin orang, terus teman sekitar ngebegoin lagi, itu kayak apa gitu? Bungkuk. Kita salah, teman-teman menyalahkan, dunia menyalahkan, bunuh diri. Makanya satu-satunya yang stabil, nggak pernah berubah, Allah. Innani anal ghafurur rahim. Kalian berbuat dosa kayak apapun, sini, come to me, come back to me, sini balik. Aku ini nggak pengampun, cuma Allah stabil. Manusianya nggak begitu. Udah sekali salah, udah salah aja terus. Udah aja salah terus. Tapi Allah hebat sekali. Allah hebat sekali. Mas Joni, tolong dikondisikan kabel apa? Iya, ini lagi ditutupkan. Ini pakai kabel. Siapa yang mesti dimatiin? Cekuan itu apa? Permisi. Cekuan permisi. Oh, nggak bisa panjang. Panas banget itu podo tak kira aku. Kalau nggak bisa panjang, dibawa ke merot aja. Ustadz ada aja merot. Bisa ini. Ya. Alami ini, Bang. Saya dari dulu tuh ya, ketika ada orang bilang pendek, saya nolak. Dari dulu. Ibu, namanya anak SD kan suka ngomongnya suka ngaco. Bogil gitu. Ya saya nggak mau nengok. Ngapain gua nggak mau ngobrol ya? Bogil. Nah, boleh aja. Nah, bogil sombong. Enggak mau saya. Jangan mau. Islam kok malah mendukung. Islam sama-sama Islam, tapi mendukung. Emang lebih baik pemimpin yang kafir daripada Islam tapi korupsi. Tuh sampai yang didukung nih. Kalimat jelek itu salah. Kalimat harus dirubah. Sebaik-baik pemimpin tetap aja Islam, tapi jujur harus begitu, titik. Walaupun itu fakta. No, it's not us. Itu bukan kami. Kalau kotor, it's not us, bukan kami. Kalau korupsi, bukan kami. Bukan kami. Bukan kami. Lihat ya, tersangka manapun ketika di pengadilan, mendadak pakai jilbab, pakai peci, pakai baju putih, tercabik-cabik rasanya saya. Besok nanti kalau saya jadi presiden saya rubah. Mau saya rubah? Udah nggak usah pakai baju. Nggak boleh loh. Kita miskin terus kita ngucap, terus nulis status lagi. Nulis status. Sepi. Ngomong aja nggak boleh, Mbak. Ngomong aja nggak boleh, apalagi lu nyatet. Nyatet berarti digores tuh alam, digores semesta ini dengan catatan saya. Sedih, terus icon yang nangis gitu. Jangan nulis yang seperti itu, tulis yang baik-baik aja. Sedih, you are happy. Kasih tulisan, no, saya bahagia. Lagi sedih, saya gembira. Lagi susah, keep smile. Susah, tapi tetap berusaha. Udah, beres udah. Saya ketika lagi punya utang banyak, selalu saya bilang, tahun ini saya lunas. Nanti saya punya 2 kali, saya punya 2 kali, terus gitu. 99 insya Allah tahun ini lunas. Tahu-tahu sampai akhir tahun 99 nggak lunas.
Ya nggak apa-apa, tinggal lu ubah aja. Tahun 2000 bisa lunas, gak lunas lagi. 2001, 2002, terus aja begitu. Nggak begini. Ya udah kali. Udah kenyataan kali. Enggak saya nggak mau. Ini urusan fakta. Tapi urusan dream. Urusan mimpi. Nggak ada urusan sama fakta. Nggak ada urusan. Ada seorang anak SMP. Dia datang ke kampung, terus dia bilang, tenang Bapak Ibu, nanti saya akan bikinkan Bapak Ibu rumah yang di dalamnya ada WC-nya, ada toiletnya, di belakang ada pekarangannya, dan masing-masing 1 hektar. Kemudian ditoyor tuh anak kecil. Ngomong loh gitu. Tapi si anak SMP ini kemudian berkembang menjadi seorang bupati. Ini fakta. Tapi jangan bilang fakta. Pokoknya ini mic bagus. Oh, pokoknya bagus. Si anak kecil ini di kemudian hari menjadi bupati. Dan dia datang ke kampung itu. Lalu dia bagi setiap rumah itu. Rumah yang layak huni. Dan setiap rumah dikasih sawah 1 hektar. Nggak ada yang nggak mungkin, bos. Yang bikin nggak mungkin omongan situ, pikiran situ, perilaku situ. Ayo, yang bikin kita tidak mampu mencapai impian kita siapa? Nggak boleh terjadi. Kamu tuh siapa? Udah 7 kali loh kamu perpanjang terus di Hongkong. Matimu itu di Hongkong. Siapa? Udah. Percaya? Iya begitu. Jangan percaya. Gak lah. Insya Allah. Kamu ini anak siapa? Mimpi. Pengen jadi gubernur. Kita terus pelihara mimpi itu. Masya Allah, kita saksikan anak kita jadi gubernur. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ibu-ibu, bapak-bapak itu suka berdoa toh, supaya anaknya jadi soleh-soleha toh. Ya. Kenyataan suka bicara lain. Ketika kenyataan bicara lain, berhenti doanya. Ya berhenti takdirnya. Sampai di situ. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Demam. Ya Allah, kalau anak saya jadi anak yang saleh, umur 12 tahun dikeluarin dari sekolahnya. Kenapa? Ketangkap ngegelek, ngeganjil. Tapi si ibu terus doain. Begitu didoain, ketangkep. Masuk penjara anak-anak. Tapi si ibu tetap doain. Bapaknya dari mulai hidup sampai mati lagi tuh bapaknya. Kamu tuh ya anak udah kayak gitu masih didoakan aja. Siapa lagi mas kalau bukan kita yang doakan. Tapi anak kamu itu loh makin didoain makin bejat. Nggak mempan ya. Pokoknya doa terus. Akhirnya alhamdulillah keluar dari penjara. Kemarin ditangkap jadi kurir, umur 18 ditangkap jadi gembong. Padahal doanya supaya jadi kiai, jadi ulama, jadi orang kaya, buka pesantren, punya istri soleha, jadi doktor ilmu hadis, ilmu Quran. Doanya seperti itu. Tapi cobaan bertubi-tubi membuat dia diganggu sama setan. Jangan lagi ngomong bicara sudah. Tuhanmu tidak mendengar, enggak ada. Si ibu ini terus saja berdoa. Terus berdoa. Pas di penjara yang ketiga itulah ternyata Allah sandingkan dia dengan seorang kiai besar yang kena fitnah. Disandingkan sama Allah dengan kiai besar yang sedang kena fitnah. Tiap hari diajarin ngaji di sel yang sempit itu sama si kiai. Riyadhus Shalihin 2 tahun khatam. Bulughul Maram 2 tahun khatam. Tafsir ini, tafsir itu 2 tahun khatam. Kitab-kitab tauhid dari mulai Ihya Ulumuddin sampai kitab-kitab tauhid yang gede-gede khatam 2 tahun.
Doa siapa? Ibu. Kalau ibunya berhenti dulu. Situ kalau berhenti cita-citanya, ya berhentilah. Berdoa nih, karena dia dokter, suaminya dokter, dia berdoa supaya anaknya jadi dokter. Malah, ternyata anaknya malah jadi arsitek. Ya sudah lah mas, kita berhenti doa, buat apa? Udah S1 arsitek, susah dong jadi dokter ya kan? Tapi ayah ibu yang satu ini enggak, dia doa terus. Alhamdulillah nikahnya sama dokter. Dapat order, bikin rumah sakit, bikin rumah sakit, bikin rumah sakit. Rumah sakit yang ke-10 yang dibangun, rumah sakit dia sendiri. Allah. Allah will give you more if you believe Him. Allah will give you more if you trust Him. Masalahnya, kita never believe, never trust. Kita stop jadi terasi. We are not believer, we are not truster. Kita ini putus asa. Baru dicoba dikit, coba, kebanyakan hanya. Udah bangun, harus percaya Allah yang memiliki Hongkong ini adalah Allah yang memiliki dunia dengan segala isinya. Kalau Allah bisa memberi mereka ada di langitnya, maka Allah bisa memberi mereka ada di buminya. Jika Allah bisa memberi mereka yang di barat, maka Allah bisa memberi mereka yang di timur. Nggak ada beda buat Allah dimanapun Anda berada. Nggak ada beda dimanapun ainama kuntum. Fawallu wajhaka syatrul masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa 'alal ladzina zalamu minhum fakhshawni. Fala takhshawhum wakhshawni. Masya Allah, Allah bilang apa? Ada Allah, ada Allah, ada Allah. Maka saya ketika down, saya suka baca itu. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. No. Don't stop. Don't stop. Run. Don't stop. Jangan stop. Terus berdoa supaya anaknya jadi dokter. Anaknya S1.